Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwat fid din, azzakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah kepada kita. Kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwat fid din, azzakumullah. Tema kita malam ini, tema kita subuh ini, bukan malam ya, kebiasaan malam ini. Kita berbicara tentang wakaf atau wakaf bahasa kita. Ini perkara yang sering dan perkara yang dianjurkan di dalam syariat kita, yakni tentang wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf itu kalau dalam sisi bahasa adalah al-habsu. Al-habsu itu berhenti atau menahan. Wakaf itu artinya menahan. Kalau dalam ilmu Al-Quran nanti ada wakaf-wakafnya ya. Kalau wakaf itu harus stop ya kan. Wakaf harus begana. Artinya wakaf itu berhenti atau menahan. Kalau dari sisi istilah, wakaf itu adalah menahan benda yang dimungkinkan benda itu untuk bisa dimanfaatkan, sedangkan benda itu punya umur atau manfaat yang panjang, ya kan? Yang kemudian dipakai buat sesuatu yang mubah, buat sesuatu yang halal, dan wakaf itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya wakaf itu adalah memberikan atau menahan suatu barang, yang barang itu nanti punya manfaat, yang manfaatnya itu panjang, dan itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan daripada wakaf? Tujuan daripada wakaf itu untuk kepentingan umat, untuk kepentingan umum, dan dia harus karena Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin orang wakaf tidak karena Allah? Kayak apa contohnya, Pak? Hah? Kada mendengar Pak. Wakaf kalau tidak karena Allah itu seperti apa contohnya? Lain. Wakaf yang tidak karena Allah itu kebanyakan yang dilakukan oleh caleg. Nah, itu. Tapi karena apa, Pak? Ya Jarsidin tadi. Wakafnya kada karena Allahnya, kelihatannya tadi itu contohnya. Habis jalannya diaspalakan, sekalinya kada terpilih, dibongkarnya lagi. Nah, itu wakaf yang tidak karena Allah. Tapi wakaf itu untuk kepentingan umat, artinya diberikan kepada umat. Ketika seseorang itu telah mewakafkan apa yang menjadi keinginannya untuk diwakafkan. Dan seperti contohnya bikin tempat-tempat yang memang umat yang menggunakan, dan semuanya untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan wakaf itu dikatakan bahwasanya barangnya itu harus ma'a baqaihi, dengan barang itu yang panjang umurnya. Jadi wakaf itu barangnya harus panjang umur. Makanya yang paling panjang umurnya wakaf itu sampai kiamat kada bisa hilang, itu tanah, Pak. Wakaf dalam bentuk tanah itu panjang umurnya. Karpet ini juga bisa disebut wakaf karena dia panjang umurnya. Nang kada kawa disebut wakaf apa kira-kira, Pak? Nasi goreng itu kada panjang umurnya. Atau kareh kambing itu kada panjang umurnya. Habis diandak hari ini langsung habis seitu juga. Nah itu bukan wakaf. Maka barang-barang yang seperti ini, seperti makanan apa segala macam, tidak bisa dimasukkan dalam wakaf. Tapi wakaf itu harus sesuatu yang panjang umurnya. Apa dalil daripada wakaf?
yang merupakan salah satu syariat di dalam syariat Islam. Dalil yang pertama adalah dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Dan tidaklah engkau mencapai derajat albir, derajat baik, derajat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala hatta tunfiqu ma tuhibbun. Sampai kalian menginfakkan, sampai kalian memberikan apa-apa yang kalian suka. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha bihi alim. Allah Subhanahu wa taala pasti akan tahu tentang itu. Dan ketika Allah mengatakan Allah tahu, Allah tidak pernah akan menjadikan apa yang kita berikan itu sia-sia ketika itu diberikan karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ketika turun, lalu sahabat yang bernama Abu Talhah radhiyallahu anhu, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini punya harta yang paling saya cintai, namanya bi'ruha." Ya kan? Ini airnya bagus, kebunnya bagus, dan ini semua saya infakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sampai hari ini ada, Pak. Kalau kita ke Madinah, di bagian tempat di Madinah itu ada satu tempat yang lantainya berbeda. Ada tandanya. Nah, itu tempatnya Abu Talhah. Bayangkan, Ben, sampai hari ini Sidin dapat pahala. Ya, kalau diberikannya itu bi'roha itu tadi diberikan, kemudian dijadikan masjid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu disebutkan dalam hadis bahwasanya qala asaba Umar ardon bi Khaybar fa atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab itu dapat bagian tanah di Khaybar. Lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata bahwasanya saya punya tanah wahai Rasulullah di Khaybar. Yang saya tidak pernah punya tanah seperti itu yang paling berharga seperti ini sebagaimana tanah saya yang ada di Khaybar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Kalau kamu mau wahai Umar bin Khattab, maka kamu tahan pokoknya, yakni kamu tahan tanahnya dan kebun-kebunnya yang ada, karena Khaybar itu terkenal dengan kebun-kebunnya, Pak. Kamu tahan tanahnya dan kebun-kebunnya yang ada dan kamu sedekahkan daripada hasilnya. Maka Umar bin Khattab pun mengatakan, "Fatasaddaqa biha Umar annahu la yuba'u asluha wala yurathu wala yuhab fatasaddaqa biha fil fuqara'i wa fil qurba wa fil riqab wa fi sabilillahi wa ibnis sabil was-saif wad-dhaif wala junaha 'ala man dan seterusnya." Lalu kemudian Umar bin Khattab pun menyedekahkan semuanya. Kata Nabi, "Kalau kamu mau wahai Umar, maka kamu tahan asalnya, pokoknya. Jadi kebun itu kamu tahan. Maksudnya ditahan di sini diwakafkan. Kamu wakafkan kebunnya dan kamu bersedekah dengan hasilnya. Kan kebun itu mengeluarkan hasil. Lalu kamu bersedekah dengan hasilnya dan kamu jadikan hasilnya tersebut untuk memberi makan kepada orang miskin, kepada kerabatmu, kepada ibnu sabil, kepada orang-orang yang memerlukan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang dinamakan sebagai wakaf. Dan hadis ini dikatakan oleh para ulama menunjukkan bahwasanya wakaf pertama yang terjadi adalah wakafnya Umar ibn Khattab. Belum ada orang yang wakaf, Umar ibn Khattab yang nomor satu, dia wakaf dengan tanahnya yang ada di Khaybar. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang wakaf yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab ini tidak boleh dijual. Namanya wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Dan wakaf itu tidak akan jadi sebuah warisan. Ini Bahari Abah Hulun ini mau mewakafkan ini, jadi ini warisan digugat terus. Nah, ini tidak boleh, Pak. Yang namanya wakaf itu ya sudah wakaf, diberikan kepada untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan wakaf. Artinya Umar bin Khattab adalah orang yang pertama yang pernah mewakafkan di dalam Islam. Dan kemudian wakaf ini juga diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Bahkan dikatakan oleh para ulama, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang punya kelebihan harta, yang punya sesuatu yang lebih dari harta mereka, mereka pasti wakaf. Kenapa, Pak? Kok harus wakaf seperti ini? Karena sahabat itu menginginkan sesuatu yang tidak terputus. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam itu mati, maka terputus semua hartanya kecuali daripada tiga.
Ya kan? Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladun salih yad'u lah. Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Dalam para ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu ya wakaf. Kalau kita ingin sedekah kita terus jalan, yaitu wakaf. Memberikan wakaf itu akan menjadikan seseorang mendapatkan sedekah jariyah, mendapatkan pahala yang sangat panjang di dalam urusan amaliyahnya yang ini. Dan di dalam wakaf kita juga perlu memperhatikan yang tadi dikatakan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Makanya dalam madhab Syafi'i yang namanya masjid itu harus wakaf. Tidak bisa kalau disebut masjid. Kalau untuk perkara disebut untuk digunakan sholat, tidak masalah Pak. Mau sholat di tengah jalan, tidak ada masalah. Tapi kalau mau disebut masjid, dia harus wakaf. Kalau dalam madhab Syafi'i. Kalau saya misalnya punya tanah besar, lalu saya bangun masjid. Masjidnya tetap saya sendiri yang ngelola. Tetap keluarga saya sendiri yang mengelola. Itu bukan wakaf, itu bukan masjid. Kalau dalam madhab Syafi'i. Harus diwakafkan. Ini yang berlaku di dalam madhab Syafi'i. Makanya Rasulullah SAW dulu ketika beliau datang ke Madinah dan ingin membangun masjid, lalu ontanya yang disuruh mencari tempat untuk tempatnya masjid. Ketika onta itu berhenti, ternyata tanah yang dihenti oleh onta dan akan dibangun masjid oleh Nabi itu miliknya Bani Najjar. Setelah itu Nabi berkata kepada orang-orang Bani Najjar, wahai Bani Najjar, ini tanahmu saya beli, mau saya dirikan masjid. Orang-orang Bani Najjar tidak mau menjual, tapi mereka mengatakan kami mewakafkannya untuk atau memberikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini berkaitan dengan tanah wakaf atau masjid. Nah ini dikatakan dalam madhab Syafi'i disebut masjid. Makanya kalau yang masjid yang ada di mall, masjid yang ada di kampus misalnya, itu dalam madhab Syafi'i tidak bisa disebut masjid. Kenapa? Karena mall bisa dijual. Saya punya sekolahan, bangkrut saya misalnya, saya jual sekolahannya. Asalnya sekolahannya ada masjidnya, ada tempat sholatnya. Nang menukari ini mengatakan, wadah ini perlu tempat untuk lebih besar tempatnya. Akhirnya masjidnya dipindah, dijadikan kelas misalnya. Nah ini, kalau dalam mazhab Syafi'i yang namanya masjid itu wakaf lillahi ta'ala, tidak bisa dijual, tidak bisa dipindah tangankan, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah warisan. Dan di dalam wakaf itu ada rukunnya Pak. Rukun yang pertama itu adalah wakif. Wakif itu orang yang memberikan wakafnya tadi. Rukun yang kedua benda yang diwakafkan. Rukun yang ketiga orang yang menerima wakaf. Kayak orang menikah juga itu, nah saya nikahkan saudara. Nah, harus ada perkataannya yang seperti itu. Dan nanti kita bahas satu-satu. Orang yang wakaf juga punya syarat. Syaratnya akil, baligh, lalu Islam, rasyid, punya pemahaman tentang urusan wakaf. Jadi kalau orang bodoh dan orang gila itu wakafnya tidak sah. Anak kecil yang tidak ngerti apa-apa terus anak kecilnya wakaf, tidak sah karena dia belum baligh. Yang kedua, benda yang diwakafkan. Benda yang diwakafkan ini akan disebut sebagai wakaf ketika benda ini punya umur panjang. Seperti tadi Pak, nasi itu kadang-kala dijadikan wakaf. Buah-buahan itu kadang-kala dijadikan wakaf. Minuman-minuman itu tidak bisa dijadikan wakaf. Dan benda yang diwakafkan ini umurnya harus panjang dan dia bukan barang yang haram. Ustadz, ana mau wakaf. Wakaf apa? Wakaf ini peralatan band misalnya untuk ngerok misalnya. Nah ini kan tidak boleh wakaf nang gaya itu. Jadi bendanya itu harus benda halal. Atau saya mungkin mau wakafnya ini apa misalnya, ya kan? Saya wakaf babi Ustadz, saya punya babi banyak, hendak saya wakafkan babi ini untuk kayak apa caranya? Tidak bisa, wakaf babi kada bisa. Artinya benda yang haram tidak boleh diwakafkan. Yang diwakafkan itu harus benda yang halal. Kemudian yang ketiga, orang yang menerima wakaf. Yang menerima wakaf ini apa? Orangnya harus amanat. Orangnya harus amanat dan orang ini bisa mengelola. Karena nanti yang menerima wakaf ini kadang-kadang terbagi dua Pak. Ada penerima wakaf, ada pengelola wakaf. Seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah ini secara organisasi dia yang menerima wakaf. Ya kalau? Tapi secara pengelolaan kayak masjid. Ini wakaf lah Pak, masjidnya ini Pak. Mana Haji Bos ini? Wakaf lah. Ini yang menerima wakaf Muhammadiyah, bujur lah.
pengelolanya Sidin. Iya Pak. Pian yang mengelola kalau misalnya seperti itu. Seandainya Sidin ini kada beres misalnya mengelolanya, Muhammadiyah itu berhak untuk mencabut. Pak Basuni, kada boleh lagi untuk mengelola ini. Kenapa? Karena Muhammadiyah yang punya wakaf. Yang diberi wakaf itu Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah ketika diberi wakaf, orang yang mewakafkan ini pasti akan mengatakan, ini tolong dijadikan masjid, masjidnya dikelola secara masjidnya Muhammadiyah, misalnya seperti itu. Nah ini yang seperti ini wakaf itu. Kalau misalnya ini diganti, dirubah-rubah, misalnya masjidnya diganti jadi masjidnya Islam Jamaah misalnya, maka berhak orang yang memberi wakaf itu untuk menarik kembali wakafnya. Itu boleh. Ini berkaitan dengan benda yang diwakafkan. Kalau orangnya juga yang mengelolanya tidak amanat, maka itu boleh untuk ditarik. Ini berkaitan dengan wakaf. Yang keempat adalah akad. Sighot wakafnya. Dengan kalimat, saya wakafkan tempat saya ini untuk dijadikan masjid. Dan kekhususan atau keunikan daripada wakaf, wakaf ini tanpa menunggu serah terima. Kalau jual beli, hibah, hadiah, itu serah terima dulu. Pak, saya akan menghadiahkan kepada antum 1 gelas air ini tadi. Kalau barang ini belum saya serahkan kepada Sidin, maka tidak terjadi itu namanya pemberian. Tidak terjadi itu yang namanya hadiah-hadiahan. Hibah apapun tidak terjadi sebelum ini diserahkan. Tapi khusus untuk wakaf, ketika saya sudah ngomong, Pak, saya mewakafkan tanah saya yang di sana untuk dijadikan masjid, sah meskipun sebelum diberikan barangnya. Dan wakaf itu tidak bisa ditarik kalau sudah ngomong. Kada jadi gini Pak, kada jadi wakaf, tidak bisa. Dosa orang yang mengatakan seperti ini. Kalau sudah wakaf ya sudah diberikan, meskipun cuma ngomong tanpa diserahkan barangnya. Sudah terjadi wakaf dan tidak bisa ditarik, tidak bisa untuk dibatalkan. Dan dalam akad ini juga harus dijelaskan, yang namanya wakaf itu harus jelas. Tidak bisa cuma wakaf-wakafan. Ulun hendak mewakafkan mana tanah ulun yang di sana. Loh, di sana mana? Di sana di Andil Bakti. Andil Bakti itu ganal, Andil Bakti yang mana? Ya kan? Di komplek ini juga lebar. Kompleknya yang mana? Harus sejelas-jelasnya yang dikatakan di dalam wakaf. Nah ini berkaitan dengan wakaf. Artinya wakaf itu adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang di mana wakaf itu punya beberapa syarat. Seperti pengertiannya, dia itu ditahan pokoknya dan akan digunakan misalnya furuknya atau hasilnya. Kalau kebun itu ketika dia diwakafkan, maka kebun itu dipegang, hasil daripada kebun itu akan dimanfaatkan untuk seperti apa yang dikatakan oleh orang yang memberikan wakaf. Jadi orang yang memberikan wakaf itu bisa menentukan, saya wakafkan kebun saya ini, hasil daripada kebun saya ini harus kalian serahkan ke tempat ini. Atau hasil daripada kebun saya itu serahkan ke pabrik ini untuk diolah jadi jus misalnya. Nanti hasil daripada jusnya serahkan kepada ini. Itu seperti itu wakaf. Harus diikuti apa yang diperintahkan oleh orang yang mewakafkan. Nah, ini kadang-kadang kita ini salah Pak. Kalau sudah dapat wakaf itu terus sekehendaknya seorang, tidak bisa. Tidak bisa sekehendak kita, tidak bisa. Ada aturan-aturan, ada yang mengikat antara kita dengan sahibul, ya orang yang memberikan wakaf ini. Dengan wakifnya ini ada aturan-aturan yang mengikat antara kita dengan mereka. Apakah wakaf ini cuma apa saja bentuk-bentuk daripada wakaf? Sebagian kita ini kalau namanya wakaf itu apa Pak? Masjid, ya kan? Kalau ada masjid rasanya ada afdol wakafnya. Padahal tidak. Memang masjid, membangun masjid dengan berupa tanah itu wakaf yang paling panjang umurnya. Panjang sekali umurnya. Tapi Nabi SAW menjelaskan ada lagi bentuk-bentuk wakaf yang lain yang kadang-kadang kita kurang tertarik dengan wakaf ini. Padahal dia adalah wakaf. Pahalanya akan mengalir terus. Semua yang kita lakukan dalam hadis Nabi ini akan menjadikan kita mendapatkannya meskipun kita sudah mati. Nabi SAW berkata, Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada perkara-perkara, kata Nabi, yang akan didapati oleh seorang mukmin daripada amal yang merupakan amal mereka ini tadi dan kebaikan mereka ini yang akan mereka dapati setelah mereka mati. Artinya ada perkara-perkara daripada amal dan kebaikan-kebaikan yang
akan didapatkan atau dinikmati oleh seorang mukmin setelah dia mati. Apa itu? Ilman nasyarahu, ilmu yang dia sebarkan, ya kan, ngajarkan ilmu. Saya ini kepinginnya juga seperti itu, Pak. Tujuan niat saya ya seperti ini, ngajarkan ilmu, menyampaikan ilmu untuk apa? Supaya ini jadi wakaf buat saya. Mungkin saya tidak bisa wakaf yang lain-lain, kada bisa bangun masjid, kada bisa bangun panti yatim, kada bisa bangun apa. Tapi ini salah satu bentuk wakaf. Untuk apa? Ya saya berharap bahwasanya ini akan jadi pahala yang mengalir untuk saya. Seperti itu. Pian pun juga jangan berhenti di pian. Ajarkan kembali kalau itu memang itu bermanfaat. Kalau itu memang baik, kalau itu memang benar. Ajarkan lagi kepada orang lain. Supaya apa? Supaya itu tidak berhenti di tempat saya saja. Berhentinya di tempat pian saja. Tidak. Tapi biar ini bisa berhenti di tempat yang lain, dan kita akan mendapatkan kebaikan daripada ilmu yang kita dapatkan. Dan yang kedua adalah wa waladan salihan tarakahu, dan anak-anak yang soleh yang dia tinggalkan itu pahalanya seperti wakaf, seperti pahala jariyah. Au mushafan warathahu, atau Quran yang dia wariskan, memberikan Al-Quran di masjid-masjid, itu juga merupakan wakaf yang pahalanya akan senantiasa mengalir. Bayangkan ketika seorang anak yang baru belajar membaca Al-Quran, lalu dia belajarnya pakai Quran kita, lalu dia bisa baca Quran tersebut, kemudian dia bisa hafal Quran tersebut. Setiap anak itu membaca Quran, setiap dia mengingat urusan Al-Quran, maka kita pada saat itu mendapatkan pahala. Jadi bukan masjid aja yang dibangun, Pak, untuk wakaf ini tadi. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Au baitan libnis sabil banahu, atau dia membangun rumah untuk ibnus sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Seperti di Masjid Al-Ummah itu ada kalau yang apa namanya, rumah singgah untuk orang yang singgah, tidak pakai bayar, tidak pakai apa, itu rumah untuk ibnu sabil. Itu yang bangun rumah itu dia wakaf, itu namanya. Dia akan dapat pahala yang mengalir. Karena wakaf tidak harus masjid, Pak. Masjid kebanyakan sudah di wadah kita ini misalnya ya. Kalau lalu saya mau wakaf, saya punya tanah di pinggir jalan, saya wakafkan tanah saya ini untuk masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya. Hendak diulah apa? Sekolahannya sudah ada, masjidnya sudah ada. Hendak diulah apa? Diulah toko. Tokonya disewakan. Hasilnya masuk ke masjid. Nah, tokonya tadi namanya usul, pokok. Itu jadi wakaf. Hasilnya itu diserahkan kepada masjid, itu faroknya. Makanya kayak Umar Ibn Khattab kata Nabi tadi, tahan tanahnya, sedekahkan hasilnya. Sama juga seperti itu. Kita tahan tokonya, kita ambil daripada hasilnya. Ini wakaf. Jadi kebanyakan sudah, misalnya masjidnya kebanyakan, manusianya mengganai, mengisi masjidnya kekurang sudah. Saking banyaknya masjid. Maka alangkah misalnya digunakan untuk yang lain. Untuk yang lain-lainnya lebih bermanfaat juga dan disebut sebagai wakaf. Jadi toko disewakan, duitnya toko masuk masjid. Duitnya toko masuk rumah yatim, duitnya toko masuk rumah janda-janda misalnya. Tidak ada masalah. Itu juga disebut sebagai wakaf yang pahalanya akan senantiasa mengalir. Lalu kata Nabi SAW, au nahran ajrahu, atau sungai atau sumur yang dia alirkan, atau sungai yang dia alirkan. Di orang susah mencari air lalu dibikinkan saluran oleh dia untuk supaya orang itu mendapatkan air, atau sungai yang semua, atau sumur yang orang bisa minum daripada sumur itu. Maka ini pun juga disebut sebagai jariyah atau disebut sebagai wakaf. Au sadaqah akhrajahu min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhiquhu ba'da mautih, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya dan dalam keadaan dia masih sehat pada saat dia masih hidup. Ini lebih utama, Pak. Sedekah itu masih sehat, masih kuat, ya kan, masih hidup. Jangan menghadangi mati dulu hanya bersedekah, ya kan. Kalau mati itu sudah hartanya buat ahli waris, ya kan. Jangan karena sudah mati hanya sedekah ini. Karena semalam lagi hidup kada mau sedekah. Sedekah yang paling afdal ketika mereka itu masih hidup dan dalam keadaan sehat. Nah ini beberapa perkara kata Nabi SAW. Artinya bukan masjid saja. Ada perkara-perkara lain yang akan menjadikan pahala itu jalan terus kepada kita. Dan itu disebut oleh para ulama ketika sedekah yang jariyah tadi disebut sebagai wakaf. Nah ini gambaran umum tentang wakaf. Artinya kalau secara singkat wakaf itu
yang diberikan atau disumbangkan untuk kepentingan umum, untuk tujuan lillahi ta'ala, dan barang yang diwakafkan itu harus barang yang punya umur atau usia pakai yang sangat panjang atau yang panjang. Nah sekarang beberapa masalah di dalam masalah wakaf. Bolehkah wakaf kepada orang kafir? Boleh Pak? Wakaf kepada orang kafir? Boleh? Tidak boleh ya? Lihat dulu Pak. Ini ada kampung, ya kan? Separuh orangnya orang non-muslim. Separuhnya orang muslim. Saya mau wakaf sungai atau mau wakaf sumur di situ boleh enggak? Terus yang non-muslim enggak boleh minum. Ya Pak? Jadi boleh seseorang itu wakaf kepada orang kafir dengan catatan intinya nanti itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang mewakafkan. Ujar orang yang mewakafkan, ini saya mau bangun sumur di sini. Semua orang yang ada di sini, mau yang muslim, mau yang non muslim, mau yang apapun, boleh untuk minum dari sungai ini tadi. Dengan syarat, kata kita. Dengan syarat tidak boleh minumannya untuk dijual. Airnya tidak boleh dijual karena tempatnya tempat banyak yang kering, tidak boleh dijual. Airnya tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Syaratnya kita tentukan. Yang minum semua, mau kafir, mau muslim, mau semua untuk minum. Maka ini kata para ulama, ini sebagai bukti bahwasanya yang namanya wakaf itu boleh untuk orang kafir. Apa dalil yang mendasari bahwasanya ini boleh untuk orang kafir? Adalah cerita atau riwayat yang berkaitan dengan Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Ibunda Safiyah ini pernah bertanya kepada Nabi SAW, mewakafkan barang, memberikan barang ini untuk diwakafkan, dimanfaatkan untuk keluarganya. Dan keluarganya Safiyah ini kebanyakan apa? Orang Yahudi. Diberikan kepada keluarganya Ibunda Safiyah radhiyallahu anha. Dan ini dibiarkan dan dibolehkan oleh Nabi SAW. Tapi wakafnya juga untuk hal-hal yang tidak dilarang dalam syariat. Misalnya kita ngomong sama keluarga kita, banyak orang Nasrani misalnya. Ini tanahku yang di sana itu banyak, ini kuwakafakan gasan bubuhan pian maulah gereja misalnya. Kalau boleh Pak, kalau kayak itu. Tidak boleh. Tapi kalau saya ngomong begini, itu tanah yang di sana nanti saya wakafkan, jadi keluarga kita siapa saja yang mau yang mau nginap di sana, yang mau singgah di sana, silahkan saja. Dengan aturan-aturan yang seperti ini, ya kan? Di rumah kita yang kita wakafkan gak ada boleh. Terus mabuk-mabukan, bawa bebinian kita beri syarat yang seperti itu. Tidak ada masalah. Artinya mewakafkan kepada orang kafir itu sesuatu yang boleh ketika memang wakafnya itu digunakan untuk sebagai hal yang dihalalkan di dalam syariat kita. Dan seperti tadi dikatakan bahwasanya wakaf tidak bisa dicabut. Kalau sudah ngomong sekali sudah selesai, tidak bisa dicabut. Mencabutnya berarti dosa. Orang itu berdosa besar ketika dia mencabut daripada wakaf yang telah diucapkan. Tapi boleh wakaf itu dialihkan. Seperti contohnya kita beberapa waktu ini melihat di video-video itu Pak. Ada masjid mewah, masjidnya bagus masjidnya. Tapi kan ada orangnya. Sampai di dalam masjid ini sampai dimasuki tumbuhan-tumbuhan, kembang-kembangnya itu masuk ke dalam masjid. Masjid ini tidak terpakai. Dalam keadaan masjid ini sangat bagus, sangat mewah masjidnya. Tapi gak ada terpakai. Kenapa sekalinya? Selidik punya selidik, ternyata masjid ini kejejauhan lawan kampung mandapnya. Itu jaka bubuhan FKJK yang mengelola itu kira-kira rame ya kalau hendak jauh siapa gitu didatangi bubuhannya. Tapi ini di Jawa Pak, kejejauhan masjidnya dari kampungnya orang lain. Misalnya masjidnya di Andil Bakti sana, di perempatan Ahlul Bakti Parak Jamhuri sana, kampung yang ada di tengah kota sini. Orang mau ke sana malas. Akhirnya masjid ini tidak terurus. Nah, wakaf yang seperti itu boleh untuk kemudian diganti fungsinya. Boleh, karena ketika kita mengganti fungsi yang kita gantikan ini akan sesuai dengan kehendak orang yang mewakafkan, yakni untuk mendapatkan pahala jariyah. Ini beberapa masalah. Lalu kemudian kalau wakaf itu harus dengan benda yang panjang usianya. Maka para ulama membahas, kalau wakaf dengan uang, enggak ya Pak? Nah, sebetulnya wakaf dengan uang itu tidak bisa Pak. Kenapa? Karena uang itu cepat habis. Ya kalau apalagi zaman sekarang, ya kan? Kita gajian tanggal 1, tanggal 7 duit kita sudah habis.
Semuanya serba larang, habis duitnya. Sebetulnya wakaf dengan uang itu tidak bisa, tapi kata para ulama, wakaf dengan uang itu menjadi boleh ketika wakaf itu memang digunakan untuk membeli sesuatu yang panjang usianya. Seperti kita mencari wakaf untuk beli karpet, mencari wakaf untuk bangun masjid, mencari wakaf untuk mencari sesuatu yang umur-umurnya ini adalah berumur panjang. Ini berkaitan dengan wakaf. Lalu masalah yang lain berkaitan dengan wakaf, dan ini sering sekali terjadi di dalam masjid-masjid kita, di tempat-tempat kita. Apakah boleh barang wakaf itu dijual? Boleh enggak, Pak? Sebenarnya barang wakaf itu tidak boleh dijual. Tapi kan kita melihat kadang-kadang di masjid-masjid kita ini berisi genset 6-7 buting. Yang 6 rusak, yang 1 aja nang waras. Pak, dijual, jangan, ini wakaf. Genset di sini berapa buting berisi, Pak? Banyak lah. Berisi genset banyak. Atau punya karpet. Ini karpetnya karena sudah lawas, ada orang datang ganti karpetnya. Ya. Karpet yang lawas digulung di Anda. Ya kan? Sedangkan orang yang dulu memberikan karpet tersebut, dia ingin pahalanya terus jalan. Makanya di masjid-masjid yang lain ini ada juga. Sampai karpetnya pindah rasa kada nyaman kita sembahyang di atasnya. Ditumpang-tumpangnya terus, Pak. Pak Imaman ini. Karena datang orang wakaf membawa sajadah bagus, andak, ya kan. Karena tahun muka ini sudah mulai buruk, ada orang hanya datang tolak haji, andaknya pulang. Kenapa dituyuk-tuyuk itu tadi? Sebetulnya maksudnya supaya apa? Supaya semua yang ngasih ini tadi mendapatkan pahalanya. Tapi kada nyaman juga, apalagi kalau jadi imam di satu masjid kita juga. Ada tahu ini ini apanya panjang, maka ada yang ganal, ada yang halus. Tuntung sembahyang ulun padahi. Pian itu tolong itu sebuting aja, kada usah banyak-banyak. Ngalih hendak gugur kita ketinggian. Karena terus sering kan Pak lihat tangga itu dituyuk-tuyuknya. Nah, yang seperti itu sebetulnya boleh untuk dimanfaatkan ke lain. Artinya ketika barang wakaf itu sudah rusak atau barang wakaf itu sudah tidak digunakan lagi, maka boleh seseorang menjualnya. Untuk apa dijual barang tersebut? Untuk kemudian dibelikan seperti barang yang kita jual. Punya genset 5 biji. 5 biji ini rusak semua gensetnya. Dijual saja itu genset yang 5. Untuk apa? Dibelikan lagi mungkin cukup 1 tapi yang bagus. Karpetnya banyak berisi. Kada usah digulung. Berikan kepada masjid-masjid yang memang memerlukan. Oh, tidak layak untuk diberikan kepada masjid yang Ustaz. Dijual misalnya payu berapa lah. Kada usah, kada jadi masalah. Misalnya karpet kita ini 100 meter yang kita jual karena karpetnya bekas. Lalu sisa yang 100 meter tadi, uangnya yang 100 meter bekas tadi cuma bisa membeli karpet 10 meter. 10 meter tadi akan mewakili yang 100 meter dalam urusan pahala. Tapi rasanya penjual karpet masjid ini kada ada, Bang, ya kalau ada, Pak? Ada. Misalnya ini contohnya seperti itu, atau barang-barang yang lain. Apa yang milik-milik yang menjadi wakaf boleh dijual. Jual dia ketika tidak bermanfaat lagi, lalu belikan kepada sesuatu yang sama dan bermanfaat. Masjid misalnya, masjidnya kayak tadi tidak ditempati orang jauh dan tidak mau datang ke masjid tersebut. Apakah boleh masjid itu dijual? Boleh masjid itu dijual. Untuk apa kemudian? Untuk dibangunkan masjid lagi yang di dekat manusia supaya orang akan datang ke masjid tersebut. Artinya masjid yang baru itu pun hasil dari milik orang yang wakaf. Sehingga dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak kekeliruan sehingga orang ini mengarasi kalau sudah wakaf kada mau diapa-apai. Ya kan, tidak mau dijual, tidak mau sampai buruk, sampai di gudang ini menghibagi gudang, tetap kada mau menjual karena ini wakaf jadinya. Orangnya kayaknya sarik kalau barang ini dijual. Tidak boleh marah ketika itu dijadikan barang yang lain juga. Tetap dia akan mendapatkan kebaikan daripada apa-apa yang sudah diberikannya. Ini kira-kira yang berkaitan dengan wakaf. Intinya yang namanya wakaf ini adalah perkara-perkara yang dijelaskan di dalam syariat dan dia merupakan hal yang disebut oleh para ulama sebagai pintu untuk mendapatkan jariah. Makanya yang namanya wakaf ini ya digalakkan. Artinya yang namanya wakaf ini dilakukan oleh kaum muslimin, ya itu tadi untuk mendapatkan kebaikan bagi dirinya. Karena kita ingin itu setelah mati jangan putus amal ini, Pak. Awaladun soleh yad'ulah, anak kada baisi misalnya, ya.
bayi si anak kadang-kadang solehnya misalnya kan, ngalih kan. Terus kayak apa hendak mendapat? Maka wakaf. Para sahabat itu semua mereka suka sekali dengan wakaf. Untuk apa? Ya untuk mengamankan aset mereka, untuk mereka nanti di akhirat. Bukan hilang, tapi untuk mengamankan bagi mereka sendiri seketika mereka berada di akhirat akan terus-menerus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang berkaitan dengan wakaf secara singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga satu lagi, bahwasanya wakaf itu boleh kepada keluarga. Saya mewakafkan ini, ada kalau orang-orang bahari itu Pak, berisi rumah Sidin Ganal, rumahku ini kada boleh dijual, rumahku ini kuwakafkan jar Sidin. Kuwakafkan gasan siapa? Gasan siapa saja yang kada berumah, silahkan untuk berumah di sini. Pernah dengar yang seperti itu kan Pak? Karena orangnya ini kaya, punya rumah banyak, rumahnya besar. Siapa saja keturunanku, anakku, cucuku yang kada berumah, silahkan untuk berumah di sini. Itu wakaf dan tidak boleh dijual. Semua keluarga berhak atas rumah tersebut. Artinya anak beliau, cucu beliau, semuanya berhak untuk rumah tersebut. Dan haknya bukan seperti waris. Laki-laki satu, perempuan setengah, tidak. Semua haknya sama karena dia adalah wakaf. Dan kemudian kalau ada orang yang mengatakan begini, saya kalau mati rumah saya ini saya wakafkan kepada organisasi ini misalnya. Nah itu statusnya sebetulnya bukan wakaf. Itu namanya wasiat. Nah wasiat ada batasnya. Batasnya sepertiga. Kalau misalnya hartanya orang itu aja misalnya. Inya kada berisi harta yang lain sudah kecuali rumah itu saja. Duit kada berisi, perhiasan kada berisi, cuma berisi rumah itu saja. Lalu dia mengatakan saya wakafkan rumah saya ini kalau saya mati. Maka tidak boleh diberikan itu. Boleh diberikan sebagai wasiat cuma sepertiga. Yang 2/3 itu hak ahli warisnya. Ini aturan-aturan di dalam syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat berkaitan dengan wakaf, akan menambah pengetahuan kita. Dan tidak juga keliru nanti di dalam urusan wakaf mewakaf. Artinya yang penting juga dalam penggunaan wakafnya itu sesuai dengan ketentuan orang yang memberikan. Jadi kada bisa misalnya ini masjid diberikan kepada Muhammadiyah. Terus kada tahu golongan lain misalnya, kada kawa masjidnya ini kita ambil aja misalnya. Tidak bisa Pak. Dosa orang kalau melakukan seperti itu. Karena orang yang punya tempat itu mewakafkan untuk seperti ini. Kecuali masjidnya terus dipakai untuk yang tidak karu-karuan misalnya. Nah itu boleh untuk ditarik. Tapi kalau selama masjid itu sesuai dengan apa yang diwakafkannya, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat, maka tidak boleh diganggu-gugat. Ya sudah seperti itulah apa adanya. Ini kira-kira mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.